Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Cayani, NIM 19591105, kelas PGMI 3D. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan materi tentang statistika. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, mengimplementasikan, mengumpulkan data, dan mempresentasikan data sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Nah, sedangkan ilmu statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan data dengan sebagian besar konsep dasarnya, mengasumsikan teori probabilitas. Dan yang kedua, yang selanjutnya yaitu statistika dibedakan menjadi dua. Yang pertama deskripsi, yang kedua implementasi. Baiklah, yang pertama yaitu deskripsi. Deskripsi yakni merupakan statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan atau menguraikan data. Sehingga statistika ini mengorganisasikan data, menentukan nilai rata-rata, menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar deviasi, dan membuat tabel, distribusi frekuensi, serta diagram atau grafik. Dan yang kedua yaitu inferensia, yakni merupakan statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi dan dilakukan pengujian hipotesa dan pendugaan mengenai karakteristik dari suatu populasi seperti mean dan standar deviasi. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu perumusan ukuran statistika. Perumusan ukuran statistika ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama data tunggal dan yang kedua data kelompok. Nah, yang pertama yaitu data tunggal. Data tunggal adalah data yang disajikan atau dituliskan dengan berdasarkan satu persatu. Sedangkan data kelompok adalah data yang disajikan dengan bentuk interval atau kelas. Setiap kelas biasanya memiliki panjang kelas yang sama. Dan yang selanjutnya itu kita masuk ke ukuran pemusatan data, yaitu yang pertama yaitu data tunggal. Yang pertama yaitu mean. Mean di sini merupakan ukuran pemusatan data atau rata-rata hitung. Rumus mean adalah X1 plus X2 dan seterusnya sampai Xn dibagi N. Dan jika X bar digabungkan jadi X bar dikali F1 plus minus X bar 2 dikali F2 dan seterusnya. Dan dibagi dengan F1 di plus minus F2 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh dari mean data tunggal. Contohnya yaitu nilai ujian matematika dari 5 siswa di sebuah sekolah yaitu 70, 75, 60, 65, dan 80. Maka tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian matematika ke-5 siswa tersebut. Maka penyelesaiannya yaitu X bar sama dengan sigma pangkat 5 F sama dengan 1 XI dibagi N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan sampai X5 dibagi N. Nah, dengan X1 sama dengan 70, X2 sama dengan 75, X3 sama dengan 60,
X4 sama dengan 65 dan X5 sama dengan 80 dan N sama dengan 5. Nah, dengan rumus tersebut kita masukkan angka. Kita masukkan nilai dari X1 sampai X5. Nah, X1 di sini yaitu 70, maka kita masukkan 70 di X1 ini. 70 ditambah 75 tambah 60 ditambah 65 ditambah 80 dan N di sini yaitu 5 dan dibagi 5. Maka hasil dari penjumlahan dari nilai X di sini yaitu 350 dibagi 5, maka hasilnya yaitu 70. Nah, jadi nilai rata-rata hitung nilai ujian matematika dari mahasiswa tersebut yaitu 70. Nah, yang kedua yaitu modus. Modus adalah nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, rumus dari modus di sini yaitu X1 X2, X3 dan sampai Xn. Nah, contoh dari modus di sini sendiri yaitu diketahui data tersebar dengan susunan 92, 65, 60, 81, 91, 83, 60, 58 dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini. Maka tentukan modusnya. Jadi, MO di sini nilai modus atau nilai yang sering muncul adalah 55, 60, 79 dan 89. Nah, coba kita lihat kenapa bisa dihasilkan 55, 60, 79 dan 89. Nah, nilai yang paling sering muncul di sini. Nilai yang lebih banyak muncul di susunan angka di atas, yaitu 55 di sini ada 2, 60, 1, 2, ada 2 juga, 79, 1, 2 dan 89. 1, 2. Nah, itulah MO dari susunan data tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu median. Median merupakan suatu nilai tengah atau suatu nilai yang berada di tengah dari sebuah urutan. Nah, syarat untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini adalah contoh dan rumus dari median. Nah, contoh dari median atau nilai tengah yaitu diketahui data tersebar dengan susunan 92, 63, 60, 81, 91, 83, 60, 58, 71, 84 dan seterusnya. Maka tentukan mediannya. Nah, median di sini sudah kita ketahui yaitu nilai tengah. Jadi nilai tengah dari median yaitu 73. Karena untuk mengetahui suatu nilai tengah, kita harus mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini merupakan ukuran letak kumpulan data. Ini adalah contoh dari kuartil data tunggal dan beserta rumusnya. Nah, untuk mencari data kuartil data tunggal yaitu untuk Q1 jika N ganjil maka X1 per 4 dikali N plus 1. Jika B genap maka X1
X kuadrat X 1/4 dikali N plus 2. Nah, yang B, untuk mencari Q2 menggunakan rumus yang sama dengan mencari median, baik itu datanya ganjil maupun data genap. Nah, untuk mencari X3 sama, hanya beda nilai dari X3/4 dikali N plus 1. Jika genap, X1/4 3 ditambah 2. Nah, masuk ke contoh soal. Jika diketahui data tersebar dengan menggunakan susunan data 92, 63, 60, 81, 91, dan seterusnya, maka tentukan Q1 dan Q2-nya. Maka kita harus mencari kuartil bawah dan kuartil atasnya terlebih dahulu. Kuartil bawahnya sudah kita ketahui, yaitu 60, dan kuartil atasnya yaitu 84. Maka hasil dari Q1 dan Q2 yaitu 60 dan 84. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menentukan desil dan persentil. Desil yaitu membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, rumus dari desil sendiri yaitu letak D1 di urutan data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Persentil letak P1 diurutkan ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Nah, masuk ke contoh soal. Contohnya yaitu tentukan untuk mencari desil, tentukan D3 dan D7 dari data di bawah ini. Nah, datanya yaitu 40, 30, 50, 65, 45, dan seterusnya. Maka data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka N sama dengan 13 dinilai data yang ke I buka kurung N plus 1 dibagi 10. Ini adalah rumus dari desil. Dan masuk ke rumus. Nah, maka D3 dan D7 yaitu ini nilai dari I dikali N plus 1 dibagi 10. I-nya yaitu 3, N-nya yaitu 13 ditambah 1 dibagi 10. Jika ini dijumlahkan, 3 dikali 13 ditambah 1 yaitu 42. 42 dibagi 10. Nilai data keempat. Maka nilai data keempat ini ditambah 1/5. Nilai data kelima, nilai data keempat sama dengan 45 ditambah 1/5 dikali 50 dikurang 45. Nah, 45-nya tetap 1/5, 50 dikurang 45 dikali 5. Maka hasilnya yaitu 46. Dan hasil dari D3 yaitu 46. Yang selanjutnya yaitu D7. D7 sama seperti yang tadi, nilai dari I yaitu 7, N-nya 13 ditambah 1 dibagi 10. Nilai data ke N-nya itu 98 dibagi 10. Nilai data ke 9-nya 8 dibagi 10. Nilai data ke 9
yaitu 9 ditambah 8 dibagi 10. Nilai data ke 9 nilai data ke 10, nilai data ke 9. Maka jika dijumlahkan 7 ditambah 8 dibagi 10, 80 dikurang 70. 70-nya tetap ditambah 8 dibagi 10 dikali 10. 80 dikurang 70 hasilnya 10. Jadi 70 ditambah 80. Maka hasil D7-nya yaitu 78. Yang selanjutnya yaitu ukuran penyebaran kumpulan data atau berlaku juga untuk data kelompok. Nah, yang pertama itu jangkauan atau dilambangkan dengan J, atau rentang atau range atau R. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Nah, yang kedua yaitu jangkauan antar kuartil atau dilambangkan dengan jak. Rumusnya yaitu H sama dengan X3 dikurang X1. Yang ketiga yaitu simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil dilambangkan dengan JSAK yang dirumuskan dengan QD sama dengan 1/2 atau setengah dikali X3 dikurang X1. Yang keempat yaitu langkah yang dilambangkan dengan L. Rumusnya yaitu L sama dengan 3/2 dikali X3 dikurang X1. Nah, yang kelima itu pagar dalam dan pagar luar. Nah, rumus dari pagar dalam yaitu PD sama dengan X1 dikurang L, dan pagar luar yaitu PL sama dengan X3 ditambah L. Nah, pada pagar luar dan pagar dalam ini dapat dijelaskan secara rinci. Maka jika PD lebih besar dari X1 dan lebih besar dari P1, maka datanya dinamakan data normal. Jika X1 lebih besar dari PA atau X1 lebih kecil dari P1, maka data tidak normal atau disebut dengan pencilan. Nah, yang keenam yaitu ragam. Ragam ada 3 rumus, yaitu yang pertama S kuadrat sama dengan 1/n sigma kuadrat n dikali xi dikurang x bar kuadrat. Nah, yang ke B yaitu S kuadrat sama dengan 1 sigma n kuadrat dikali xi kuadrat dikurang n buka kurung x bar kuadrat. Nah, dan dibagi n. Dan rumus yang ketiga yaitu S kuadrat sama dengan I dikurang 1 sigma n dikali xi kuadrat dibagi n dan dikurang I sama dengan 1 sigma n dikali xi di kuadrat
dikali xi kuadrat dan dibagi n dan dikuadratkan. Nah, yang ke-7 yang terakhir itu simpangan baku atau S. Simpangan baku di sini merupakan akar kuadrat dari ragam. Jadi simpangan baku yaitu S sama dengan S kuadrat atau diakarkan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya sendiri yaitu diketahui data tersebar dengan susunan. Nah, datanya sudah kita ketahui 92, 63, 60, 81, 91 dan seterusnya. Nah, dan tentukan jangkauan, hamparan, langkah, pagar dalam dan pagar luar pencilan jika ada. Maka jawabannya atau penyelesaiannya yaitu jangkauan J sama dengan 97 dikurang 49 sama dengan 48. Nah, sedangkan hamparannya yaitu H sama dengan menggunakan rumus Q3 dikurang Q1 sama dengan 84 dikurang 60 sama dengan 20. Maka hasilnya yaitu 24. Yang selanjutnya yaitu langkah. Langkah di sini yaitu L sama dengan 3/2 H sama dengan 3/2 dikali 24 sama dengan 36. Dan selanjutnya itu pagar alam. PD sama dengan Q1 dikali L. Maka menggunakan rumus PD dikali X1 dikurang L. Maka nilainya yaitu 60 dikurang 36 hasilnya yaitu 24. Sedangkan pagar luarnya yaitu PL sama dengan Q3 tambah 2. Q3-nya 84, L-nya 36, maka hasilnya 120. Nah, karena tidak ada data yang kurang dari pagar dalam atau lebih besar dari pagar luar, maka dari data ini tidak terdapat pencilan. Contoh soal yang kedua yaitu menentukan simpangan baku dari data 2, 5, 3, 4, dan 7. Nah, untuk mencari simpangan baku kita hitung terlebih dahulu rata-rata hitung dari data tersebut. Maka X bar sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 7 dibagi 7 sama dengan 28 dibagi 7. Maka hasilnya itu 4. Nah, maka kita masuk ke rumus yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan kuadrat nilai dari data tersebut yaitu 2 dikurang 4 kuadrat ditambah 5 dikurang 4 kuadrat. Nah, nilai ini seluruhnya dikurang 4 dan dikuadratkan seperti 2 dikurang 4 dan dikuadratkan dan seterusnya sampai 7 dikurang 4 kuadrat. Nah, setelah seluruh nilainya dikuadratkan dan dikurang 4, maka data tersebut menghasilkan jumlah 4 ditambah 1 tambah 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 9 dan dikurang per 7 dikurang 1. Maka hasilnya yaitu 1,6. Jadi simpangan baku dari data tersebut yaitu 1,6. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke data kelompok. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama yaitu mean atau rataan. Mean atau rataan di sini dibagi menjadi 3
cara atau 3 rumus. Yang pertama yaitu nilai tengah sementara. Rumusnya yaitu X bar I sama dengan 1 sigma N Fi dikali Xi per N sigma I sama dengan 1 dikali Fi. Dan yang kedua yaitu metode rataan. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi dikali Di per sigma Fi. Nah, dengan Di sama dengan Xi dikurang X bar S di mana diambil dari nilai tengah kelas yang frekuensinya terbesar. Yang ketiga yaitu metode coding. Metode coding interval kelas. Nah, metode ini menggunakan rumus X bar sama dengan X bar S dikurang sigma Fi dikali Ci per sigma Fi dikali P, di mana P merupakan rumus dari Ci sama dengan Xi dikurang X bar S dibagi P. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini yaitu pada suatu ujian bahasa Inggris ada 3 siswa mendapatkan nilai 60, 5 siswa mendapatkan nilai 65, 4 siswa mendapatkan nilai 80, 1 siswa mendapat nilai 50 dan 2 siswa mendapatkan nilai 95. Maka tentukan nilai rata-rata dari nilai ujian bahasa Inggris tersebut. Nah, maka penyelesaiannya yaitu kita bentuk dalam tabel terlebih dahulu. Nah, dari tabel ini maka kita bisa memperoleh rumus ini, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi sama dengan sigma nilai dari sigma Fi dikali Xi yaitu 1065, sedangkan sigma Fi yaitu 15. Maka hasil dari pembagian ini yaitu 71. Maka nilai rata-rata hitung dari ujian bahasa Inggris yaitu 71. Yang kedua yaitu modus data kelompok. Modus data kelompok ini rumusnya yaitu MO sama dengan L plus buka kurung D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Nah, contohnya yaitu tentukanlah modus dari data berikut. Datanya dari tabel ini modal dan frekuensi Fi 112 dikurang 120 dan seterusnya. Maka berdasarkan dari tabel tampak bahwa kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar adalah kelas interval 139 sampai 147 yaitu F sama dengan 12. Dengan demikian modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Maka modusnya yaitu kita menggunakan rumus LO plus C buka kurung B1 dibagi B1 plus 2. Maka nilainya yaitu 138,5 ditambah 9 dikali 4 dibagi 4 plus 7. Maka hasilnya yaitu 138,5 ditambah 9 dikali 4 dan dibagi 11. Maka nilainya yaitu 138,5 ditambah 3,27. Jadi modusnya yaitu 141,77. Nah, yang selanjutnya yaitu kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok
dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah. X1 atau kuartil bawah sama dengan L1 atau tepi bawah kelas ditambah 1/4 N dikurang FK 1 dibagi F1 dan dikali P. Untuk mencari kelas Q1 atau kuartil bawah yaitu XQ1 sama dengan XN dibagi 4. Nah, yang kedua itu kuartil kedua atau kuartil tengah yaitu Q2 atau kuartil tengah sama dengan L2 ditambah setengah N dikurang FK 2 dibagi F2 dikali P. Nah, untuk mencari kelas Q1 dengan XQ2 sama dengan XN per 2. Selanjutnya itu tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data tabel tersebut. Nah, dari data tabel ini yaitu kita mencari Q1, Q2, dan Q3 dalam bentuk data tinggi badan, itu cm dan frekuensinya. Nah, tinggi badan dari siswa tersebut yaitu yang paling rendah 130 dan yang terbesar yaitu 178. Nah, tinggi badan. Yang pertama yaitu kita tambahkan satu kolom tabel untuk mencari titik tengah atau X1. Nah, untuk mencari titik tengah atau X1 ini kita harus menghitung jumlah dari 130 sampai 165. 131, 32, 133, 134, 135 dan 136. Maka nilai tengahnya yaitu 133. Nah, untuk frekuensinya sendiri yaitu hanya ditambahkan jumlahnya saja. Nah, tabel ini diperoleh dari tinggi badan 36 siswa. Nah, kita masuk ke rumus, yaitu pertama, Q1 sama dengan nilai data ke 1 dikali 36 dibagi 4, sama dengan nilai data ke 9. Maka Q1 terletak pada kelas 144 dikurang 150. Maka ini berarti LO sama dengan 143,5, C7, F11 dan F2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka Q1 sama dengan LO plus C buka kurung 1 dikali 36 dibagi 4 dikurang F dibagi F sama dengan 143,5 ditambah 7 dikali 9 dikurang 4 dan dibagi 11. Maka hasilnya yaitu 146,7. Nah, untuk mencari jumlah lulusan SMA X di suatu daerah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 adalah, nah kita urutkan dulu dari tahun 2000. Dari tahun 2000 sampai 2004. Nah, jumlah siswanya itu 20, 40, 50, 70, dan 100. Nah, nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk mencari jumlah lulusan suatu SMA dengan menggunakan diagram batang yaitu, nah ini tahun
tahun lulusan yaitu 2000, 2001, 2022, 2023 sampai 2024. Nah, sedangkan ini adalah jumlahnya. Jumlahnya 2020 yaitu 20 20, 2021 40, 2022 yaitu 50 dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.